Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idzni wa sirajan munir. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu 'ala jami'i ni'amihi katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama alhamdulillah. Selanjutnya salawat berpakaikan salat berdaun cinta dan berakhirkan kasih sayang serta kerinduan kepada baginda besar kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kakak bilang kaifa halukunna, alhamdulillah innana bi khairin wa sihhatin. Ya Lela kayak gitu ya. Kalau kakak tanya kaifa halukunna, alhamdulillah innana bi khairin wa sihhatin. Innana bi khairin wa sihhatin. Oke, siap semangat? Kaifa halukunna? Alhamdulillah innana bi khairin wa wasihatin. wasihatin. Alhamdulillah innana bi khairin wasihatin. Oke, siap? Siap. Ingat? Ya, ingat Pak. Kaifa halukunna? Alhamdulillah innana bi khairin wa sihatin. Innana itu sesungguhnya kami. Innana bi khairin, dengan keadaan sehat, dalam keadaan sehat. Wasihatin dan sehat itu ya kuncinya. Lalu sahabat rahimahumullah, pada pembahasan kali ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan kita bermajikan di tempat yang insyaallah pada beberapa kali ini akan membahas mengenai hati-hati aurat wanita. Hati-hati aurat wanita. Dalam hati kak mau pulang jadi takut ini tersubing jadi jangan ya. Terkait aurat ini memang agak sulit untuk dipahami dan sulit untuk dilaksanakan. Betul betul? Betul. Kenapa demikian? Ada yang tahu faktornya apa? Ada yang tahu faktornya? Kenapa kita sulit memahami apa itu aurat dan untuk menutup aurat itu kenapa sulit untuk melaksanakan? Pergaulan bisa, cukup lagi. Terus kayak dia kurang memahami tentang aurat. Kurang pemahaman. Oke, bagus. Apa lagi? Oke, semua itu benar. Faktor tadi pemahaman yang kurang, faktor pergaulan, faktor mungkin ada dari didikan orang tua juga gitu kan. Namun kakak rangkum dalam satu faktor utama dari kita kurang memahami aurat dan menutup aurat dalam rangka ini itu adalah faktor lingkungan. Faktor Lingkungan. gak sedikit orang ya ada misalkan dari kecilnya dididik sedemikian rupa oleh orang tuanya dengan pemahaman agama yang bagus, tapi ketika dia keluar atau keluar daerah, keluar negeri, dia lepas dari itu semua. Karena banyak di Indonesia tahun. Dan kini kita sekarang ada di lingkungan kampung. Kampung sendiri nggak tahu namanya. Kampung Kairingin. Lalu kota, Kota Bekasi, kecamatan, Bekasi Selatan, negara, Indonesia, provinsi, Jawa Barat, negara apa? Indonesia. Negara Indonesia, khususnya di kampung ini, Kampung Kairingin, nggak hanya ada agama Islam saja. Betul. Ada banyak agama di sini. Akan tetapi mayoritasnya adalah agama Islam. Lalu seperti
bagi pemeluk-pemeluknya, iya atau enggak? Iya. Bahkan petinggi pada saat itu yang keadaan non muslim itu sepakat kalau misalkan sila bangsa Indonesia itu demikian. Akan tetapi di sidang BPUPKI di tanggal 18 Agustus 1945 sesuai dengan UUD 1945 diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, masuk ke pembahasan apa? Ini harus secara pelan-pelan dan bertahap. Jangan sampai setelah kita belajar ini kita mudah menjudge orang, menjustifikasi orang itu dengan pandangan yang buruk atau dengan lapor yang buruk, dengan pandangan yang buruk. Karena bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Ya. Dan siap kita belajar awal? Oke. Ini teman-teman sahabat seorang syekh atau ulama bernama Syekh Said Muhammad Ma'ali Al-Khatami yang menerbitkan kitab Busyra Al-Karim di Jeddah Darul Minhaj halaman 262 menyampaikan bahwa al-awratu adapun aurat lughatan secara bahasa itu an-naqsu itu kekurangan wa syai'ul mustaqbil dan sesuatu yang mengaibkan, yang menjijikkan. Usumnya al-miqdarul atiyah, dan dengan dikenal namanya orang itu karena terlihat tidak enak untuk dipandang, sulit untuk dipandang. Itu secara bahasa, belum secara istilah. Lalu apa secara istilah? Secara istilah orang itu adalah sesuatu atau bagian yang harus dilindungi atau ditutupi daripada yang bukan mahram atau ajnabi. Ajnabi itu apa? Orang asing. Karena haram untuk dipandang, dilihat terus kanan. Sampai sini paham? Jadi secara bahasa adalah awal itu an-naqsu, kurang atau mengaibkan, jelek. Lalu secara istilah bagian yang harus ditutup daripada yang bukan mahramnya. Tuh ya. Kenapa? Kesannya kakak kok misalnya tadi bahasa secara bahasa itu dia jelek untuk dipandang, bukan yang baik untuk dipandang. Karena nantinya akan timbul dua kemungkinan ini. Yang pertama adalah menjijikkan, yang kedua adalah timbulnya syahwat untuk melakukan perbuatan zina. Alhamdulillah min zalik. Ya, ada kasus orang yang kurang waras di jalan yang tidak memakai semolai kain pun, yang tidak memiliki keluarga. Kadang orang berpandangan bahkan kita pribadi ya nggak Ibu? Kita melihat orang yang seperti itu ada yang berpandangan memang kurang enak dipandang, ada juga bahkan enak dipandang gitu. Bahkan nggak sedikit orang yang kurang waras di jalan itu hamil karena perbuatan siapa? Orang yang waras. Makanya itu pentingnya orang bagi wanita itu, orang bagi wanita yang seperti itu. Lalu kak, gimana? Saya belum istiqomah nih waktu itu. Ayo, jawabannya gampang. Untuk hukumnya, sebelum kita ke situ, kita pahami apa hukumnya, apa konsekuensinya. Kita pahami dulu. Penutup aurat itu yang mana saja sih? Dari kepala. Yang buat perempuan atau yang Ya, perempuan. Ujung kepala sampai ujung kaki. Pinter ya. Lalu laki-laki? Kalau laki-laki auratnya mana? Dari pusat sampai lutut. Lalu kalau misalkan yang wanita nih khususnya, alat apa saja yang untuk menutupi aurat? kerudung. Ada sih. Kerudung, terus apa lagi? Baju
tapi dia mengatakan tidak. Itu sunnah. Kalau cadar kan sunnah kan? Cadar sunnah. Nih, taruh dulu. Oke, kembali lagi. Jilbab itu orang menurut orang? Iya. Emang jilbab gimana? Kepala, Dari ke leher. Hmm? Dagu sebenarnya aurat sih harus pakai dulu ini saja. Jilbab ini yang sering perempuan itu salah untuk mengartikan jilbab. Oh, jilbab. Itu gamis. Iya guys. Jilbab itu gamis pakaian orang kita. Semuanya yang selalu itu namanya jilbab. Dalilnya apa? Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Yudhina 'alaihinna min jalabibihinna. Ulurkanlah di atas tubuh kalian jalabibihinna. Jilbab kalian. Jalabib itu asal katanya jilbab. Jamaknya jalabib. Oke, sampai sini paham? Itu kata yang pertama. Jadi jilbab itu kan untuk menutup tuh. Oke. Lalu khimar. Ada yang pernah dengar khimar? Khimar jilbab. Nah, Kerudung pasti ada kerudung. kerudung. Khimar itu kerudung kita, ya. Yang dipakai selainnya abu-abu, yang dipakai diva kuning, namanya khimar. Gajah hitam, semua hitam ya. Itu namanya khimar. Dalilnya apa? Quran surah An-Nur ayat 31. Bikhimarihinna ala juyubihinna. Khimar. Jadi hendaklah wanita itu mengulurkan kain khimarnya ke sampai dada mereka. Nah, itu namanya khimar. Yang ketiga, hijab. Hijab itu maknanya lebih luas. Dia semua ini, khimar ini, lalu jilbab ini itu termasuk daripada hijab. Maknanya lebih luas. Dia artinya penghalang, penutup. Makanya kalau misalnya kita sholat nih, yang ikhwan, yang laki-laki di depan sini, yang apa di belakang sana, ada itu ada sakit di situ. Nah itu namanya hijab, penghalang. Kalau kita belajar ilmu hadis, itu ada yang namanya misalnya keluarga inti. Nauzubillah, ada yang misalnya meninggal, ada yang harta yang banyak. Lalu ada saudara perempuan dari si ayah. Karena dia punya anak laki-laki, si mayitnya itu, maka terhijab si saudara perempuannya ayahnya itu karena sebab si anak laki-laki tersebut ahli waris yang lebih punya hak akan waris ayahnya. Nah itu namanya terhijab, terhalang. Dan hijab di sini yang kita bahas adalah menghalang bagi wanita untuk bagi wanita. Jadi khimar termasuk hijab. Lalu jilbab termasuk hijab. Ada perempuan dia berkhimar, kerudungnya panjang menutupi dada. Tapi mohon maaf, bajunya terus celananya itu pendek soalnya. Roknya pendek. Itu berarti dia berkhimar, akan tetapi belum berjilbab. Atau mohon maaf, dia pakai khimar yang panjang menutupi dada, tapi dia pakai pakaian yang ketat. Yang ketat yang membentuk, mohon maaf, pinggul dan daerah-daerah yang sensitif betisnya. Itu berarti belum berjilbab. Sampai sini paham? Ada wanita yang dia tidak memakai khimar, tidak memakai kerudung, tetapi dia berjilbab pakai gamis yang panjang, yang menutupi aurat. Itu berarti berjilbab, akan tetapi belum berkhimar. Tapi yang paling istimewa adalah ketika dia berkhimar juga berjilbab. Dia pakai kerudung yang menutupi dada dan juga pakai gamis yang menutupi seluruh tubuhnya, sehingga baru dikatakan dia wanita berhijab. Ini paham? Oke, kalau tanya, Kalau ada wanita dia memakai kerudung menutupi dada, tapi pakai pakaian yang ketat, artinya apa? Berarti dia ini berkhimar tapi nggak pakai khimar. belum berjilbab. Oke, sekarang dia memakai jilbab, tetapi cuma sampai sini.
lalu pakai pakaian yang ketat. Berarti apa? Kakak jawab aja. Jadi kalau misalnya dia menutup aurat tapi nggak sampai dada, berarti dia belum dikatakan berkhimar dan belum berjilbab. Oke? Yang dikatakan berkhimar itu sampai dada, menutupi dada. Ini kakak menutupi dada. Oh ya, enggak selain menutupi dada. Ya. Oke? Dia tidak pakai kerudung, tapi dia pakai gamis yang panjang. Jilbab itu artinya gamis untuk seluruh tubuh. Khimar itu adalah kerudung untuk menutupi sampai dada. Lalu hijab itu penutup yang maknanya lebih luas. Jadi khimar dan juga jilbab itu termasuk ke dalam hijab. Oke. Silakan. Kak, saya baru berhijab. Termasuk saya baru berkhimar. Tapi saya alhamdulillah kok punya pakaian yang lengkap. Pakai pakaian yang panjang, pakai rok yang panjang. Harus katakan hukum daripada menutup aurat karena salah sepakat itu wajib. Tapi terkait mekanismenya itu yang ada perbedaan. Mekanismenya apa? Caranya, cara menutup auratnya itu ada perbedaan. Ya. Kalau misalkan ulama Hambali, ulama Syafi'i, ulama Hanafi itu sepakat terkait khimar, kerudung, ya tadi kan, itu wajib. Bahkan ulama Hambali menyampaikan fardu ain. Itu yang diwajibkan oleh setiap muslim. Akan tetapi ada satu pendapat yaitu ulama Maliki yang berpendapat bahwa khimar itu hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Sampai sini paham? Tapi karena kita di Indonesia memang ulama Syafi'i, maka hukum menutup aurat dan memakai khimar adalah wajib. Sampai sini paham? Tapi terkait misalnya aku mau menutup aurat tapi belum seutuhnya, tidak apa-apa, berproses. Tapi menurut kakak mau kapan lagi? Siapa yang tahu kita mati